Kenapa dunia Bikini Bottom tuh anehnya nggak ada obat? Serius deh. Dari spons cuci piring bisa jadi karyawan teladan, cumi-cumi depresi main klarinet, sampai kepiting yang lebih cinta duit daripada anaknya sendiri. Ada teori gila nih yang bilang, Bikini Bottom itu bukan kota fiksi biasa, tapi dunia pasca perang nuklir. Yes, lo nggak salah denger. Ini kartun yang lo tonton sambil makan sereal, tapi backgroundnya kayak game Fallout versi karang. Nonton terus sampai akhir, karena di ujung video ini gue bakal spill fakta asli uji coba nuklir yang jadi inspirasinya, dan itu bakal bikin lo ngeliat Krabby Patty dengan cara yang beda selamanya. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Oke, tarik napas dulu. Jangan keburu ngejudge gue gila. Sini, gue kasih lihat petanya dulu. Lo tahu kan, nama kota di kartun itu Bikini Bottom? Itu bukan nama ngasal biar kedengeran lucu, bro. Nama itu diambil dari Bikini Atoll, sebuah pulau karang di Samudra Pasifik. Dan coba tebak, pulau ini terkenal karena apa? Pantai yang indah? Bukan. Resort mewah? Jauh. Bikini Atoll ini terkenal karena dipakai Amerika Serikat buat lapangan golf nuklir. Antara tahun 1946 sampai 1998, ada 23 bom nuklir yang diledakin di sini. 23! Itu bukan uji coba lagi. Itu udah kayak niat banget mau bikin kiamat versi mini. Dan teorinya bilang, radiasi dari ledakan kolosal inilah yang nyiptainan semua keanehan di Bikini Bottom. Semua karakter yang kita kenal dan cintai itu sebenarnya adalah mutan. Siap? Oke, mari kita bedah satu persatu korban-korban kejahilan sains ini. Kita mulai dari si tokoh utama yang paling mencurigakan. SpongeBob SquarePants. Coba lo pikir pakai logika orang waras. Dia ini spons dapur, benda mati. Tapi di kartun ini, dia bisa jalan, ngomong, kerja, bahkan punya rumah nanas yang secara agrikultur tidak mungkin ada di dasar laut. Gimana caranya? Jawabannya, radiasi. Dia bukan spons biasa. Dia ini spons yang pas lagi ngambang di laut, tiba-tiba kesampe radiasi level The Hulk. Makanya dia bisa regenerasi. Tangannya putus, tumbuh lagi. Sobek jadi dua SpongeBob. Dia ini pada dasarnya Deadpool versi spons. Dan sifatnya yang terlalu positif dan bahagia 24/20 itu bukan sifat asli. Itu efek samping radiasi yang bikin otaknya korslet permanen di mode happy. Tawanya yang ngeselin itu bukan tawa. Itu jeritan minta tolong dalam kode Morse. Dan rumah nanasnya, itu bukan dibeli. Itu buah nanas dari darat yang jatuh ke laut, kena radiasi, dan bermutasi jadi properti siap huni. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita bahas sahabatnya. Patrick si bintang laut. Kalau SpongeBob adalah bukti mutasi yang sukses, Patrick ini anomali. Dia ini bukti bahwa radiasi nuklir pun punya selera humor yang aneh. Gini, harusnya radiasi bikin makhluk jadi lebih kuat, lebih aneh, atau lebih pintar. Tapi Patrick, radiasinya kayak masuk kuping kanan, terus langsung bablas keluar kuping kiri. Gak ada yang nyangkut di otak. Dia adalah definisi hidup dari sinyal 4G tapi otaknya Edge. Dia tinggal di bawah batu, gak kerja, gak punya skill, hobinya cuma nonton TV rusak sama ngiler. Kebodohannya itu udah bukan lucu lagi, tapi mencurigakan. Mungkin dia bukan bodoh. Mungkin otaknya meleleh total kena radiasi, dan yang tersisa cuma insting dasar, makan, tidur, dan gangguin Squidward. Dia adalah puncak dari evolusi yang salah belok. Tapi pertanyaannya, kalau ini dunia pasca nuklir, kenapa Patrick tetap bego? Bukannya radiasi itu harusnya bikin jadi monster pinter kayak di film-film?
Apa jangan-jangan kebodohannya itu justru superpowernya? Lanjut, Squidward Tentacles. Dia ini korban yang paling tragis. Kenapa? Karena kayaknya cuma dia yang inget dunia sebelum bom nuklir meledak. Makanya dia depresi dan sinis mulu. Bayangin, lo satu-satunya orang waras yang tersisa, dan lo harus hidup di antara spons gila hasil eksperimen dan bintang laut amnesia. Dunianya hancur, mimpinya jadi musisi terkenal kandas, dan sekarang satu-satunya musik yang dia mainin itu genre derita abadi di bawah laut. Hidungnya yang gede itu bukan hidung bro. Itu kemungkinan besar tumor jinak akibat paparan radiasi. Tapi dia terlalu gengsi buat periksa ke dokter. Dia cuma mau kedamaian, tapi takdir berkata lain. Dia adalah simbol dari penderitaan pasca apokaliptik. Kasian, tapi ya lucu juga sih lihat dia sial mulu. Sekarang Mr. Krabs, kepiting paling pelit sesamudra. Kepelitannya itu bukan sifat biasa. Itu adalah survival insting yang kebablasan. Di dunia yang udah hancur, cuma duit yang bisa diandelin. Yang ngumpulin uang bukan karena serakah, tapi karena trauma perang. Tapi, bukti terbesar mutasi di keluarga ini bukan si kepiting merah, tapi anaknya, Pearl. Seekor paus sperma. Coba tolong jelaskan ke saya secara biologis, gimana ceritanya kepiting bisa punya anak ikan paus? Hah? Ada dua kemungkinan gila. Pertama, Pearl bukan anak kandungnya. Dia anak paus yatim piatu yang orang tuanya jadi korban ledakan nuklir. Terus diadopsi sama Krabs, mungkin buat jadi tameng pajak atau biar dapet tunjangan anak korban perang. Kedua, dan ini lebih gila, Pearl itu mutasi. Mungkin dari sebutir telur kepiting yang kena radiasi level Godzilla, ngebuat dia tumbuh segede paus. Gak ada penjelasan lain. Lanjut ke dua karakter paling jenius, Sandy Cheeks dan Plankton. Ini makin memperkuat teori kita. Sandy si tupai. Tupai, hidup di bawah laut, pakai baju astronot, dan dia seorang ilmuwan roket. Ini udah bukan aneh lagi. Ini sus, mencurigakan. Sandy itu bukan imigran biasa. Dia adalah agen rahasia pemerintah Serikatan. Dia dikirim ke Bikini Bottom dengan kedok penelitian buat mantau efek jangka panjang radiasi terhadap fauna laut. Rumah kubahnya itu bukan buat napas, itu buat ngelindungin dia dari sisa-sisa radiasi. Dia nggak berteman, dia lagi observasi subjek penelitiannya. Pantesan dia jago karate, itu bagian dari pelatihan agen lapangan. Terus Plankton, dia ini contoh mutasi yang sukses tapi gagal. Radiasi ngebus otaknya jadi super jenius, tapi lupa ngebus ukuran badannya. Hasilnya otak Einstein dalam kemasan rebon. Dan istrinya, Karen, sebuah superkomputer, itu bukan komputer rakitan biasa. Itu pasti teknologi canggih peninggalan dari bunker nuklir yang ditemuin Plankton. Obsesinya sama resep Krabby Patty, mungkin resep itu mengandung zat penawar radiasi. Makanya dijaga ketat banget sama Mr. Krabs si survivor itu. Oke, cukup dengan cocok logi gilanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang beneran bikin merinding. Semua ini bukan cuma omong kosong. Mari kita bicara fakta. Pada tahun 1954, Amerika melakukan uji coba bom hidrogen bernama Castle Bravo di Bikini Atoll. Ledakan ini 1000 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. 1000 kali. Ledakannya begitu dahsyat sampai para ilmuwan yang ngerancang aja kaget. Mereka salah hitung bro. Debu radioaktifnya nyebar kemana-mana, mengkontaminasi pulau-pulau sekitar, kapal nelayan Jepang,
dan tentunya menghancurkan ekosistem laut di bawahnya. Mereka pada dasarnya merebus sebagian dari Samudra Pasifik. Dan setelah semua ini, lo mungkin mikir, ini kan cuma teori isem di internet. Nah, ini dia bagian pamungkasnya. Ternyata, nama Bikini Bottom itu secara resmi dikonfirmasi terinspirasi dari Bikini Atoll oleh kreatornya sendiri, almarhum Stephen Hillenburg. Hillenburg yang sebelum jadi animator adalah seorang ahli biologi laut, secara sadar memilih lokasi ini sebagai inspirasi. Dia tahu persis apa yang terjadi di sana. Dia tahu tentang uji coba nuklir dan efeknya pada lingkungan laut. Artinya, kita semua dari dulu nonton kartun tentang kehidupan absurd makhluk-makhluk yang kemungkinan besar adalah korban selamat dari bencana nuklir tanpa kita sadari. Selamat masa kecil kalian yang indah sekarang punya footnote yang kelam. Dan lo tahu nggak? Radiasi di Bikini Atoll itu sampai hari ini di dunia nyata masih di atas batas aman untuk ditinggali manusia secara permanen. Pulau itu indah, tapi mematikan. Jadi, bayangin kalau suatu saat nanti, setelah ratusan tahun, kehidupan baru benar-benar muncul di sana. Kehidupan yang aneh, yang absurd, yang mencoba untuk bahagia di tengah reruntuhan. Bayangin kalau buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.